Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Hadis Hukum Ekonomi dengan tema qard atau pinjaman yang beranggotakan Muhammad Naufal Awaliyafi, Jihan Yusrina Faradisa, dan saya sendiri Nia Zulia Rahmawati. Di sini kami akan membagikan hasil diskusi kami tentang qard atau pinjaman. Berikut akan saya jelaskan tentang pinjam-meminjam dan rukun pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam menurut istilah syara yaitu akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Dalam hadis dikatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang membawa manfaat keuntungan adalah riba. Hadis lain juga mengatakan mamin muslimin yukridu musliman qardon marrataini illa kana kasodaqati marwah. Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain 2 kali kecuali ia seperti menyedekahkannya sekali. Selanjutnya yaitu rukun pinjam-meminjam. Rukun pinjam-meminjam ada 3. Yang pertama yaitu adanya mu'ir atau pemilik barang. Syarat mu'ir ada 3. Yang pertama, barang yang dipinjamkan milik sendiri ataupun barang tersebut menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, menggunakan barang tersebut tanpa ada yang menghalangi. 3. Tidak dalam tekanan atau terpaksa meminjamkan barangnya. Rukun kedua yaitu adanya musta'ir atau peminjam yang membutuhkan barang. Syarat musta'ir yang pertama, mampu menggunakan atau mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Yang kedua, mampu menjaga barang yang dipinjam dengan baik. Dan ketiga yaitu adanya musta'ar, barang yang dipinjam. Syarat musta'ar ada yang pertama ada manfaatnya, yang kedua bersifat tetap, tidak berkurang atau habis ketika diambil manfaatnya. Yang ketiga, manfaatnya tidak diharamkan oleh syariat, adanya ijab qabul atau ungkapan pinjam-meminjam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Jihan Yusrina Faradisa dan juga Muhammad Naufal Awaliyafi. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya, larangan mengambil manfaat dari pinjaman. Mengambil manfaat dari pinjaman adalah riba jahiliyah yang diharamkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa darul ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba atau yang belum dipungut jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 278. Nah, selanjutnya pada ayat setelahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengambil pokok pinjaman saja tanpa memungut tambahan. Wa in tubatum falakum ru'usu amwalikum la tutlimuna wa la tutlamun, yang artinya, dan jika kalian bertaubat atau dari pengambilan riba, bagi kalian pokok harta kalian tidak menganiaya, tidak pula dianiaya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 279. Selanjutnya, ancaman keras tentang hutang. Dari Thauban, budak Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, Man faraqar ruhul jasada wa huwa bari'un min salasi dakhala jannata kibari wa gululi wattain, yang artinya barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan berlepas diri dari 3 hal maka ia masuk surga, yaitu sombong, gulul atau khianat dalam hal harta rampasan perang, dan hutang. Lalu selanjutnya sabda Rasulullah dari Abu Hurairah, nafsul mu'minina mu'allaqatu bidainihi hatta yuqda'in, yang artinya jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya hingga ia melunasinya. Selanjutnya, masih ada hutang enggan disolati.
Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu berkata, kami duduk di sisi Sallallahu alaihi wasallam, lalu didatangkanlah satu jenazah. Lalu beliau bertanya, apakah dia memiliki hutang? Mereka para sahabat menjawab, tidak ada. Lalu beliau mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Lantas mereka para sahabat menjawab, tidak. Lalu beliau Sallallahu alaihi wasallam menyolati jenazah tersebut. Kemudian didatangkanlah jenazah lainnya. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, sholatkanlah dia. Lalu beliau bertanya, apakah dia memiliki hutang? Mereka para sahabat menjawab, iya. Lalu beliau mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Lantas mereka para sahabat menjawab, ada sebanyak 3 dinar. Lalu beliau mensolati jenazah tersebut. Kemudian didatangkanlah lagi jenazah ketiga. Lalu para sahabat berkata, sholatkanlah dia. Beliau bertanya, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka para sahabat menjawab, tidak ada. Lalu beliau bertanya, apakah dia memiliki hutang? Mereka menjawab, ada 3 dinar. Beliau berkata, sholatkanlah sahabat kalian ini. Lantas Abu Qatadah berkata, wahai Rasulullah, sholatkanlah dia, biar aku yang menanggung hutangnya. Kemudian beliau pun menyolatinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2259. Yaitu ini tentang fadilah keutamaan qard. Allah memberikan kelapangan rezeki kepada setiap orang yang memberikan barang pinjaman kepada orang lain. Dalam surah Al-Baqarah ayat 245 Allah berfirman, man dalladzi yaqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya kalian kembalikan. Yang kedua ini bernilai takwa dan akan mendapatkan pahala di sisi Allah karena telah membantu orang lain dengan memberi pinjaman kepadanya. Dalam surah Al-Maidah ayat 2 Allah berfirman, wa ta'amanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'amanu 'alal ismi wal udwan wattaqwa innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Yang ketiga ini akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah, mendapatkan balasan surganya. Dalam surah Al-Maidah ayat 12 Allah berfirman, la in aqamtumul sholata wa atimuz zakata wa amantum birusuli wa azzartumuhum aqradtumullaha qardan hasanan Allah berfirman, la in aqamtumus sholata wa atimuz zakata wa amantum birusuli wa azzartumuhum aqradtumullaha qardan hasana lakafiranna ankum sayyi'an dikum wa la adkhilannakum jannati tajri min tahtiyal anharu faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sama'as sabil. Sesungguhnya jika kalian mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kalian bantu mereka dan kalian pinjamkan kepada mereka, dan kalian pinjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosa kalian, dan sesungguhnya kalian dan aku memasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalam sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antara kalian sesudah itu, maka dia sungguh telah bersesat dari jalan yang lurus. Yang keempat ini terbebas dari siksa neraka dan dari golongan pendusta agama. Dalam surah Al-Maun ayat 7 Allah berfirman,
wayamna'unal ma'un, dan mereka enggan menolong, yang artinya dan mereka enggan menolong dengan barang yang berguna. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.